Kalau gubernur panggil engkau lari terbirit-birit, persiapan luar biasa ketemu gubernur, tidak ada masalah, bagus juga, hormat pemerintah toh. Tapi harusnya kalau Tuhan yang panggil, larimu lebih kencang. Kalau Tuhan yang panggil, persiapanmu lebih dahsyat. Sebab Yesus yang panggil Anda ini, yang berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia adalah penguasa dunia dan akhirat. Dia adalah Tuhan semua orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara tahu siapa Yesus yang kita sembah? Dia Tuhan semua orang. Saya mau tawarkan kebenaran yang memulihkan Anda. Anda terima, Anda dimerdekakan, Anda dipulihkan, Anda dibebaskan, Anda tercatat sebagai warga kerajaan sorga. Tapi kalau Anda tolak, aduh, saya tidak bisa omong lagi ini. Ya, saya baca dulu. Buat yang suka tolak, ada beberapa data ya. Saya tunjukkan mulai dari perjanjian lama di Amsal dulu. Amsal pasalnya yang pertama, ya, Amsal 1 mulai ayat 24. Ini ayat bilang begini. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ini Tuhan panggil, Tuhan sorong tangan, sambil berkata seturut Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi ternyata orangnya tidak mau. Lalu ayat 25 dari Amsal 1. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat 26. Tuhan bilang apa? Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Dan aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saudara dengar ya. Saudara yang tolak kebenaran, Anda tuh manusia biasa, Anda akan ada masalah. Ya. Saya sudah ketemu banyak orang masih sehat, masih kuat-kuat. Kalau kami di Kupang bilang, weh masih kegeng-geng. Mulai tumor karena, iya toh, penyakit itu. Ada lagi yang sakit, pergi ke dokter, dokter periksa tidak tahu sakit apa. Tapi dianya menderita luar biasa. Nah sekarang lu mau lari di mana? Hah? Dokter aja tolak. Dukun ada dia pergi, bukan sembuh, tambah parah. Sekarang kau mau lari kemana? Dokter angkat tangan, dukun bikin tambah parah, kau mau lari kemana? Ini sekalipun kau punya uang banyak, uangmu tidak bisa menolong engkau. Mau lari kemana? Coba saya tanya. Pasti Anda lari ke atas kan? Ya, sekurang ajar, sekurang-kurang ajarnya orang, tetap ujung-ujung Tuhan Yesus. Lari sedikit, cari Allah. Anda lihat ini orang. Jahat, kurang ajarnya luar biasa. Kami suruh bertobat tidak mau. Tunda-tunda, kadang-kadang olok khotbah pendeta. Mengejek-ngejek firman Allah. Bagian semua dek-deka mati. Nah, mau lari kemana? Oh? Mau menuju mana? Kalau bukan menuju Tuhan. Tapi persoalannya Tuhan tidak mau. Ya. Tuhan tidak mau dengar. Ayat 28, makanya saya bilang, saudara yang tolak, dikasih kesempatan tolak, dipanggil tolak, dinasihati, engkau abaikan itu semua. Ayat 28 dari Amsal pasal 1, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab.
Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Kenapa? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. 30, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Ayat 31, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Bapak Ibu, orang-orang muda, semua yang sudah cukup mengerti dengan kata-kata saya, berapapun usiamu, jangan coba-coba tolak firman Allah. Lu habis. Lebih baik terima sekalipun dunia benci kita, tapi kita sudah ada di area atau sistem yang dikuasai oleh Roh Kudus. Aman tuh. Dunia mau hantam kita ke apa, ke mau benci, mau maki, mau sindir, mau sumpah serapah sama kita. Saudaraku, mereka tidak bisa menggoncangkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang sudah Allah taruh di dalam hati kita. Karena yang Allah taruh bukan cuma damai atau bahagia, tapi Roh Kudus. Roh Kudus itu menghasilkan buah roh, manifestasinya itu lengkap. Tapi kalau orang tolak, selesai. Orang terima, ya, manifestasi buah roh itu lengkap di dalam diri Anda dan saya. Iya kan? Makanya Galatia 5 itu, ini anak sekolah minggu aja paling hafal ini ya. Manifestasi dari buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah bertobat, ingat, tambah cinta Tuhan. Yang sudah buat keputusan ikut Tuhan, semakin ikut Tuhan. Dan yang belum, tadi ayat 1, ayat di Amsal pasal 1 ayat 24 sampai 31 itu sangat keras buat kita ya. Tapi kalau Anda rasa belum cukup, saya tambah deh. Ya kan? Saya tambah supaya jelas. Ini saya tidak khotbah firman yang lain, saya khotbah firmannya Tuhan. Dan prinsip penafsiran Alkitab itu adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Anda lihat, kita bahas dari Yohanes, tapi nyambung sama Filipi, Efesus, nyambung sama Yakobus, nyambung sama Matius, nyambung sama Amsal, nyambung sama Zakaria. Kenapa? Karena Alkitab menafsirkan Alkitab. Obaja mendukung Titus, ya, Matius mendukung Kejadian, Keluaran mendukung Wahyu, dan semua tidak mungkin bertentangan. Itulah firman Allah yang hidup. Makanya orang yang tidak baca Alkitab, Anda rugi besar. Yesus bilang kamu tidak hidup dari roti saja, kami hidup dari firman Allah. Kalau satu hari kita bisa makan segala macam untuk kebutuhan jasmani, kita bisa 3 kali, 4 kali. Sujagong bosele, jagong katemak lagi, dia tambah lagi dengan jagon titi lagi. Aduh, semua. Iya kan? Ya, sabantar McDonald's, sabantar KFC, sabantar nasi babi, sabantar ikan bakar, sabantar, aduh macam-macam. Saudara, satu hari bisa makan sekian kali untuk kebutuhan jasmani, maka tolong kasih makan itu roh dulu. Kasih makan itu jiwa dulu. Kasih makannya pakai apa? Firman Allah, doa. Dengar firman, iman bertumbuh dari pendengaran firman dan firman Kristus yang kita dengar. Tapi itu yang saya bilang, saya mau tambah dulu. Ada yang tolak, itu yang saya tidak. Saya pikir-pikir ini manusia nih, dia pikir dia hebat. Engkau tidak hebat, kawan. Engkau tidak hebat, engkau rapuh. Engkau manusia biasa. Kan saya sudah kasih ingat dulu, toh sebelum ada coronavirus, dulu ada flu babi kan. Yang flu babi yang mati orang, dan flu burung tuh. Yang flu burung yang mati orang. Manusia ini rapuh, tidak ada yang hebat. Ya, makanya kalau masih sehat, masih kuat, pakai melayani Allah. Supaya nanti kalau meninggal pun aman.
Ya. Hidup ini adalah kesempatan, itu lagu bilang. Ya, hidup kesempatan apa? Melayani Tuhan. Bila tiba saatnya nanti aku tak berdaya lagi, aku sudah jadi berkat. Itu lagu benar sekali. Ini masih kuat-kuat saudara main kartu dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, kas habis darah, sabantar karena penyakit. Masih kuat-kuat lu dalam rasa. 40, 50, lu cek. Nanti lu jadi salah satu daftar orang yang kemo. Karena terlalu banyak begadang. Itu bahaya tuh ya. Jaga kesehatan baik-baik. Zakaria pasal 7. Buat yang kepala batu semua dengar ini. Kasihan Ini contoh saja. Zakaria 7 ayat 8. Firman Tuhan datang kepada Zakaria. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukannya. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Saudara lihat, ini orang sengaja bikin tuli diri, ya. Dilintangkan bahunya untuk melawan, tidak mempedulikan, tidak menghiraukan kebenaran. Ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah, kalau sudah murka datang begini, jurusnya sama toh. Pasti mau cari Tuhan. Karena pakai cara apapun sudah mentok. Orang Kubannya tatoa, tidak bisa lagi. Mau cari siapa? Ya cari Tuhan. Dan waktu cari Tuhan ini, ayat 13 mengatakan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, saya sedang panggil saudara ini. Jangan lihat mail atoknya. Kalau lihat mail atoknya ya saudara pasti agak lihat kulit luar, saudara bisa tidak senang gitu loh. Tapi masalahnya yang panggil saudara ini Tuhan. Saya cuma alatnya Tuhan yang panggil bapak, ibu, kakak, adik, saudara, om, tante, to'o, teo, ina, ama, tulang, nan tulang, segala macam ya. NCQ, segala macam. Saudara, ini saya sedang panggil nih. Jiku. Nah, itu istilah orang Cina tuh ya. Jiku, Q, MP, NC, Ako, To'o, Teo, Ina, Ama. Mari bertobat. Tuhan mencintai Anda. Saudara, saya pernah dengar kesaksian orang. Dia dipanggil oleh pejabat, dipanggil oleh gubernur tertentu. Saudara, itu dia senang luar biasa. Dia mandi bersih-bersih. Dia persiapan betul-betul untuk ketemu siapa? Gubernur atau wali kota. Saudara lihat ini yang panggil dia pejabat, manusia biasa yang tidak kekal. Di dunia ini juga sementara saja, maksud saya itu ya. Kalau roh kekal kan? Kekalnya ada dua, neraka atau sorga. Nah, saudara, ini orang persiapan luar biasa. Kenapa? Gubernur panggil. Orang persiapan luar biasa. Kenapa? Wali kota panggil. Orang persiapan luar biasa. Kenapa? Presiden panggil. Orang persiapan luar biasa habis-habisan. Kenapa? Dipanggil oleh menteri. Wow. Saudara pernah rasa begitu kah?
Sekarang yang panggil Anda nih Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang panggil Anda untuk ayo tinggalkan kehidupan lamamu. Datang pada Yesus, terima dia sungguh-sungguh, maka 2 Korintus 5 ayat 17 akan tergenapi dalam hidupmu, di mana firman Tuhan itu berbunyi, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang panggil Anda nih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 itu saudara-saudara. Siapakah Yesus Tuhan ini yang memanggil Anda dan saya? Ayat 18 dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara tahu siapa dia? Penguasa dunia akhirat. Siapa dia? Dia adalah Tuhan semua orang. Ini yang panggil saudara nih. Kalau gubernur panggil engkau lari terbirit-birit. Persiapan luar biasa ketemu gubernur. Tidak ada masalah, bagus juga. Hormat pemerintah toh. Tapi harusnya kalau Tuhan yang panggil, larimu lebih kencang. Kalau Tuhan yang panggil, persiapanmu lebih dahsyat. Sebab Yesus yang panggil Anda ini, yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia adalah penguasa dunia dan akhirat. Dia adalah Tuhan semua orang. Kisah para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara tahu siapa Yesus yang kita sembah? Dia Tuhan semua orang. Faktanya tidak semua orang mau akui itu. Faktanya tidak semua orang mau datang meresponi panggilannya. Makanya saya bilang, betapa diberkatinya engkau yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan semua orang, tidak bisa dibantah itu. Ya, nanti Tuhan Yesus datang itu, saya selalu ingatkan ini. Saudara tahu, Tuhan Yesus datang tuh dia bukan kumpulkan gereja, bukan. Gereja itu hanya bagian dari seluruh dunia. Yang dia kumpul itu semua orang di dunia, segala bangsa. Ya, saya baca ini ayat supaya orang-orang yang hari ini engkau menolak Yesus, saya sudah beritakan kepadamu, saya tidak ada beban, kau tolak dia ya urusan kau. Tapi saya mau kasih tahu yang panggil Anda ini bukan pejabat. Kalau pejabat saja kau lari terbirit-birit. Masa Tuhan, napas yang kau hela sekarang itu Tuhan punya. Oi, sadar, napas yang kau tarik sekarang tuh Tuhan punya. Semua harta benda yang ada yang kau pakai sekarang tuh Tuhan punya. Bukankah Ayub mengatakan, aku datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. 1 Timotius 6 ayat 7 bilang, kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, kita mati nanti tidak bawa apa-apa. Nah, saudara punya apa-apa tuh dari mana? Tuhan Allah. Sekarang dia panggil engkau, ayo bertobat, kau tidak mau. Padahal yang panggil engkau ini pribadi nomor 1 dunia akhirat. Tuhan semua orang. Dia akan datang kedua kali, saudara-saudara. Dalam Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Haleluya. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32 dengar. Lalu semua bangsa, bukan semua gereja. Semua bangsa, seluruh Amerika, seluruh Eropa, seluruh Asia, seluruh Afrika, seluruh Australia, seluruh Timur Tengah, mau mana saja, kumpul semua. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saya harap Anda bukan kambing pada waktu Yesus kembali. Biarlah kita domba-dombanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Ya ini kelihatan si Ningsi tidak datang, jadi saya khotbah saja ya. Tanya jawab simpan sementara ya. Saya khotbah biar lama-lama tidak apa-apalah. Saya senang melakukannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana engkau mau tolak Tuhan Yesus kah? Waduh. Saya akan tetap memberitakan ini, apalagi live begini lagi. 1000-an orang nonton, ini paling bagus nih. Lalu teman-teman yang nonton ini sebarkan. Biar orang yang tolak-tolak Yesus itu, mereka dengar berita ini. Ya, karena kalau mereka tidak dengar ini, atau kita tidak memperdengarkan ini kepada mereka, Alkitab bilang nanti mereka mati, Tuhan tuntut nyawanya dari kita. Saudara masih ingat itu ayat kah? Makanya salah satu tindakan menyebarkan video-video seperti ini bagus nih. Ya. Sebarkan saja saudara-saudara. Ini khusus di Facebook. Sebarkan saja biar orang bisa dengar. Nanti juga saya posting di YouTube. Sebarkan saja. Supaya orang tahu. Karena kalau Tuhan bilang dalam Yeskiel itu ya. Jangan lupa itu ayat. Yeskiel 33. Mulai ayatnya yang ke-7. Itu ayat bilang apa di sana? Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau, maksudnya hamba Tuhan, tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Makanya saudara-saudara, dari dasar ayat ini saya pernah mengatakan, saya ini pendeta cari aman. Apa maksudnya cari aman? Cari aman dengan siapa? Saya cari aman dengan Tuhan. Maksudnya cari aman ialah apa? Firman Tuhan apapun, mau lembut, mau keras, saya sampaikan apa adanya. Karena saya tidak mau nanti di pengadilan terakhir Tuhan bilang saya kasih kesempatan kau khotbah di media berupa radio, Facebook, YouTube. Kau bicara apa melatok? Kau tantang orang bertobat atau tidak? Kau tegur dosa atau tidak? Kau nyatakan apa yang salah atau tidak? Itu masalahnya. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harus melakukan ini. Paulus pernah bilang sama Timotius, bilang begini ya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ya. Mulai ayatnya yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Pesan apa itu? Sampai Paulus memulai dengan kalimat di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Apa itu pesannya? Ternyata ini saudara. Ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ternyata di hadapan Allah yang Maha Kuasa itu, Paulus ingatkan Timotius, beritakan firman sungguh-sungguh. Kenapa? Apa sebabnya? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 5.
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya